Kembali lagi bersama saya Noten Suhun di channel kami Ibage Official. Beberapa waktu yang lalu kami telah membuat satu konten yang berkaitan tentang hak asasi manusia atau kondisi terkini terkait hak asasi manusia di Papua. Dan kali ini kami kembali mengisi konten yang juga terkait tentang hak asasi manusia. Jadi untuk kali ini lebih kepada hak asasi manusia kondisi terkini selepas pelabelan teroris kepada TPNPB atau yang biasa juga disebut oleh pemerintah sebagai KKB beberapa bulan terakhir atau setidaknya di tahun 2021 ini. Jadi seperti yang kita ketahui tentang hak asasi manusia itu sendiri adalah suatu hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi hak yang mulia, hak yang suci, yang artinya bahwa hak asasi manusia yang disandang oleh manusia itu adalah konsekuensi daripada manusia sebagai makhluk Tuhan. Dan itu menjadi satu hak yang tidak bisa diintervensi, diganggu, apalagi dilanggar oleh siapapun manusia. Jadi itu satu pengertian mendasar yang mesti kita pegang dulu, bahwa hak asasi manusia apapun itu, hak apapun itu dijamin sebagai konsekuensi bagi manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, itu pertama. Kemudian yang lain adalah satu sifat penting yang juga dilihat dari hak asasi manusia adalah terkait hak universal atau sifat universal. Jadi ini berbicara tentang batasan hak asasi manusia itu. Dia tidak bisa dibatasi oleh kepentingan apapun, entah itu kepentingan kelompok, kepentingan politik, kepentingan organisasi apapun, itu tidak bisa dibatasi. Makanya hak asasi manusia itu menurut para ahli, para penafsir, juga para pakar, praktisi dan lain sebagainya, juga menjamin, mengakui sifat daripada hak dasar tentang hak universalitas itu. Oke, mungkin itu sedikit tentang latar belakang kenapa kemudian penting untuk kita bisa bahas tentang hak asasi manusia. Dan sekarang kita mencoba melihat kejadian tentang hak asasi manusia itu sendiri di Papua. Jadi selepas pelabelan teroris kepada TPNPB atau yang biasa disebut oleh pemerintah itu sebenarnya berbagai macam. Sejak OPM itu lahir tahun 1965 sampai dengan tahun 2020 pelabelan itu berganti-ganti. Ya mulai dari OPM sejak dilahirkan namanya itu, kemudian ada KKB, KKSB, OTK, banyak. Dan terakhir yang kita kenal atau kita tahu sama-sama bahwa tahun 2021 ini pelabelan terhadap organisasi ini dikatakan sebagai teroris. Yang jelas, terlepas dari pelabelan itu memiliki asumsi yang
penting menurut pemerintah dan berbagai pihak yang juga setuju dengan pelabelan ini. Dari sisi hak asasi manusia dan kemanusiaan, itu menjadi satu hal yang perlu dipertanyakan, bahkan perlu ditantang, perlu dikritisi. Dan untuk pelabelan itu sendiri terhadap OPM, juga sampai hari ini banyak organisasi hak asasi manusia baik di level nasional maupun internasional mengkritisi terhadap pelabelan itu. Salah satu organisasi yang juga banyak membicarakan hak asasi manusia di Indonesia adalah Amnesty International, di mana melalui ketua atau koordinatornya Usman Hamid juga menentang dan meminta pemerintah untuk hati-hati memberikan label semacam itu. Kenapa kemudian organisasi-organisasi daripada hak asasi manusia yang ada baik di tatanan regional, nasional, dan internasional, karena dampaknya luar biasa sekali. Saya akan mencoba memberikan beberapa gambaran terkait dampak konkret yang terjadi kepada orang Papua. Seperti yang kita dengar dalam statement daripada pemerintah melalui Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, bahwa pelabelan teroris itu kepada organisasi atau lebih tepatnya kepada KKB yang dalam tanda kutip menurut mereka pengacau, kelompok separatis yang melawan negara. Makanya mereka mengatakan ini kami sematkan kepada kelompok tersebut, dan ditambah lagi dengan ada kalimat dengan orang-orang atau pihak yang berafiliasi dengan kelompok tersebut. Teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa isu hak asasi manusia di Papua ini tidak sekedar berbicara dalam lingkup perjuangan Papua Merdeka. Sekali lagi dicatat bahwa itu bukan dalam lingkup perjuangan Papua Merdeka, tapi ini dalam lingkup keberadaan orang Papua sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, sebagaimana manusia lain di Indonesia, sebagaimana manusia lain di dunia. Beberapa waktu belakangan ini dampak daripada pelabelan teroris kepada TPNPB itu beberapa hal cukup terasa, dan yang sangat disayangkan adalah ketika pengiriman berbagai personil militer, baik dari TNI, baik dari BRIMOB, baik dari polisi, yang datang ke Papua dalam penindakan hukum yang dilakukan yang katanya pendekatan hukum, itu justru sesuatu yang bertolak belakang, karena yang terjadi justru pendekatan keamanan, pendekatan militeristik. Dengan banyak alasan, dengan banyak argumentasi yang disampaikan oleh media propaganda, oleh media-media mainstream, mengatakan bahwa untuk mengetahui atau memastikan, mengidentifikasi orang Papua yang terlibat sebagai TPNPB atau yang berafiliasi sulit sekali, sehingga kami mesti melakukan penindakan ini kadang-kadang menyasar kepada warga sipil, dan itu statement yang biasa kita dengar di media-media lokal di Papua, dan itu yang sebenarnya sangat disayangkan. Itu salah satu dampak yang luar biasa hari ini terjadi di Papua, bahwa pemerintah sebenarnya secara tidak langsung
memberikan surat izin kepada para aparat penegak hukum, terutama militer, yang terlalu banyak, mohon maaf saya bisa mengatakan terlalu banyak, itu memiliki pengetahuan terhadap eh, penegakan hukum, penindakan hak asasi manusia, bahkan petunjuk-petunjuk, bahkan perintah-perintah dalam penegakan hukum itu sendiri di badan militer banyak yang tidak paham. Jadi dalam penegakan, kalau sudah menggunakan seragam, kalau sudah memegang senjata, itu artinya dia sudah pantas untuk melakukan apa saja. Itu yang sangat disayangkan dan itu yang juga terjadi belakangan ini. Beberapa waktu belakangan kita juga sudah dengar tentang uh, beberapa kejadian di Yahukimo, di Pegunungan Bintang, utamanya di Duga, di Puncak, di Intan Jaya. Ini fenomena luar biasa yang sedang terjadi. Jadi satu dampak pertama yang terjadi adalah dengan adanya pelabelan itu, beberapa polisi atau tentara atau oknum lain yang terlibat di dalam operasi ini tidak bisa membedakan mana TPNPB yang tanda kutip sudah dilabeli sebagai teroris dan mana masyarakat sipil. Jadi menyasar, utamanya atau pertama mereka mencoba untuk mengarah pengejaran kepada TPNPB, tapi kemudian menyasar kepada warga sipil dan banyak juga yang tidak bisa dimediasikan karena sekali lagi media mainstream itu sangat lihai sekali untuk membangun propaganda-propaganda yang kemudian mengkaburkan realita yang ada di lapangan. Hal lain yang juga terjadi adalah tentang pekerja-pekerja rohani, pekerja-pekerja sosial, pekerja-pekerja hak asasi manusia bahkan juga menjadi korban di sana. Jadi dalam situasi semacam ini juga teman-teman sekalian bisa ketahui bahwa sampai hari ini di beberapa kota di Papua, terutama juga di Jayapura sebagai ibu kota provinsi sekalipun, akses internet sampai hari ini tidak bisa diproses dengan baik karena aksesnya entah memang betul seperti yang diklaim oleh pihak Telkomsel bahwa kabel di laut di bagian selatan Jayapura itu terputus, entah itu betul atau apa, tapi yang jelas ada indikasi dan masyarakat curiga bahwa ini terjadi selepas pelabelan teroris itu. Makanya masyarakat cukup yakin bahwa ini satu hal yang dibuat. Jadi sampai hari ini seperti itu, apalagi di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik, itu sampai hari ini akses internet sangat sulit, bahkan untuk jaringan Telkomsel untuk telepon sekalipun. Dan itu juga salah satu pengorbanan atau salah satu hal di mana hak asasi manusia untuk mengekspresikan keberadaan, mengekspresikan pendapat itu dibungkam dengan hal semacam ini, sehingga beberapa kejadian terutama seperti yang saya katakan tadi, hal-hal yang menyasar kepada masyarakat, kepada sasaran yang tidak perlu, itu yang bisa disuarakan, bisa dipublis kepada dunia luar, kepada masyarakat Indonesia secara umum, tapi kemudian itu dibatasi, itu tidak bisa diakses, sehingga masyarakat Indonesia secara umum tidak
bisa tahu tentang kondisi hak asasi manusia sekarang seperti apa. Jadi kalau mau bilang eh, Papua ini aman-aman saja sekarang ini, dan eh, berbagai eh, kompi dari berbagai satuan militer yang dikirim ke Papua, yang terkenal salah satu adalah pasukan hantu atau pasukan setan, itu hanya berada mengejar kepada oknum-oknum. Itu sebenarnya tidak demikian. Justru banyak orang menjadi korban dari dampak ini. Jadi hak yang paling mendasar seperti hak hidup itu sendiri sudah tidak bisa dinikmati oleh orang Papua. Apalagi seperti diduga, seperti di Intan Jaya, seperti di Puncak hari ini, hak untuk beribadah, hak untuk mencari nafkah di kebun, hak untuk anak-anak pergi ke sekolah, dan hak-hak dasar yang lain tidak bisa diakses sampai hari ini. Salah satu hal yang berkaitan dengan jaringan internet tadi, itu juga menjadi satu kendala yang luar biasa. Sekarang anak-anak SMP atau anak-anak SMA yang baru selesai, kemudian setelah mendengar hasil mau daftar pendidikan selanjutnya secara online juga terhambat, dan itu sangat luar biasa sekali kerugiannya. Jadi hak-hak pokok, hak-hak dasar ini benar-benar dibatasi, benar-benar dilanggar, benar-benar diteror, diintimidasi bahkan. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang juga mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang sama akibat perang Israel dan Palestina, sebenarnya kita sedang mengabaikan banyak hal serupa juga yang terjadi di negara Indonesia, di dekat rumah kita. Jadi sangat disayangkan sekali bahwa pemerintah Indonesia memiliki kesempatan untuk berbicara di panggung internasional terkait hak asasi manusia, terkait hukum, terkait demokrasi dan lain sebagainya tentang saudara-saudara kita di Palestina, tetapi hak yang sama dengan pola yang sama yang dilakukan oleh negara melalui alat yaitu militer di Papua, itu terabaikan, itu diabaikan. Hanya organisasi, NGO, LSM yang berbicara tentang hal ini. Tapi sayang sekali, media-media utama, media-media mainstream itu bukan milik NGO, itu bukan milik organisasi kemasyarakatan, itu milik pemerintah. Jadi makanya teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang di luar dari Papua, kalau mendengar situasi tentang Papua, teman-teman jangan selalu melihat informasi dari media-media massa yang resmi, karena saya pastikan liputan dari media massa yang resmi itu hampir kebanyakan informasi terbalik dengan fakta yang di lapangan. Karena ketika kami cross check kembali fakta yang di lapangan melalui keluarga kami yang ada di sana, sangat-sangat jauh. Bahkan justru yang tidak terjadi itu yang dilaporkan. Saya berikan satu contoh. Kemarin kalau tidak salah 2-3 hari yang lalu ada informasi dari Polda Papua mengatakan bahwa ada TPNPB atau teroris yang mereka sebut ini melakukan pemerkosaan terhadap anak-anak perempuan di Ilaga, di Puncak. Dan itu disampaikan melalui video oleh salah satu orang yang mengatasnamakan atau mengklaim diri sebagai pendeta. Tapi 2-3 hari kemudian, atau tepatnya kemarin,
informasi itu kemudian diklarifikasi oleh oknum yang mengatasnamakan sebagai pendeta tersebut bahwa sebenarnya TPNPB tidak melakukan pemerkosaan dan dia bisa mengatakan itu salah salah nyasar katanya karena ada polisi, ada tentara. Saya tangkap satu pesan dari salah nyasar itu, saya rasa mungkin dia cukup ditekan untuk mengatakan sesuatu yang berbeda. Itu satu gambaran contoh di mana informasi yang disajikan oleh media-media mainstream itu berbalik. Nah, terus hal lain yang juga terjadi di Papua selepas pelabelan teroris ini adalah menyasar kepada masyarakat Papua secara umum. Bahkan di lembaga-lembaga seperti universitas. Baru beberapa hari yang lalu kami dengar penggusuran di salah satu rusunawa di Universitas Cendrawasih di Papua itu terjadi, ada satu dugaan prasangka bahwa ada organisasi-organisasi yang mendukung organisasi Papua Merdeka atau KNPB ada di dalam dan melakukan pengorganisasian di dalam untuk kemudian melawan negara atau apalah yang bisa juga menjadi alasan untuk aparat menindak mereka. Sehingga hal itu secara paksa Unsen menggandeng kepolisian untuk kemudian melakukan penggusuran. Sayangnya dampak dari itu mahasiswa-mahasiswa yang baru datang dari daerah-daerah itu menjadi korban karena mereka tidak punya tempat selain itu. Mereka tidak punya uang untuk melakukan indekos, kontrakan dan lain sebagainya, sehingga mereka sampai hari ini harus berada di tempat yang kemudian secara paksa, secara mendesak bisa dicari dengan cara yang juga luar biasa mendesak. Jadi itu salah satu hal yang juga terjadi di kota, dan kebebasan hidup di dunia akademis yang juga dilindungi oleh undang-undang, terutama di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, itu juga salah satu hal yang sampai hari ini dilanggar. Jadi satu hal yang penting yang bisa dilihat oleh teman-teman sekalian, oleh siapapun yang mau melihat Papua dengan perspektif yang berbeda dari yang disajikan oleh pemerintah, yang disajikan oleh militer dan lain sebagainya, adalah hak asasi manusia, hak-hak dasar orang Papua itu benar-benar dilanggar dengan dalih bahwa orang Papua ketika melakukan diskusi, melakukan pembicaraan, melakukan demonstrasi, penyampaian pendapat terkait hak asasi manusia yang dilanggar di Papua, maka pemerintah akan mengalihkan itu sebagai bentuk perlawanan kepada negara. Coba bayangkan logikanya itu. Logikanya ketika orang sedang ditekan, sedang diancam untuk hak-haknya dilanggar atau nyawanya dicabut atau apa, kemudian dia memohon, meminta bantuan kepada tetangga atau kepada seseorang, kemudian orang yang sedang mengancam ini mencoba memberikan kabar bahwa dia sedang melakukan perlawanan, sementara dia tidak melakukan perlawanan apapun. Itu kan sesuatu yang luar biasa jahat. Apalagi ini dilakukan oleh lembaga negara, oleh negara sendiri yang sudah benar-benar memiliki serangkaian alat untuk mendeteksi, untuk merekonstruksi, melindungi, menjaga dan menjamin hak-hak daripada umat manusia di seluruh dunia.
Karena berbicara tentang hak asasi manusia tidak bisa dibatasi oleh lingkup negara, oleh lingkup kepentingan politik, oleh lingkup kepentingan kelompok, golongan. Tidak bisa. Itu ada di bawah sifat dasar yang tadi yang saya katakan, bahwa itu sifat dasar universalitas. Jadi ini menurut saya cukup memprihatinkan, cukup menyesalkan terkait tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat militer seperti hari ini, mengkriminalisasi, menjustifikasi tindakan-tindakan mereka, karena menurut mereka ketika orang Papua berbicara tentang haknya, tentang hak hidup, tentang hak berpendapat, tentang hak-hak lain yang juga yang bersifat asasi itu, kemudian itu dianggap sebagai bentuk perlawanan kepada negara. Bahkan hal yang paling lucu, di mana orang Papua yang mayoritas adalah orang Kristen harus beribadah, datang ke gereja, tempat ibadah di setiap hari Minggu, dan ada kemungkinan untuk kemudian diperiksa, ditanya, diinterogasi di gereja. Pendeta khotbah tentang apa? Pendeta berdoa tentang organisasi Papua Merdeka atau tidak? Kemudian di dalam organisasi-organisasi gereja apa yang dibicarakan? Coba bayangkan hal-hal yang seperti itu ditanyakan. Yang menjadi pertanyaan dari orang Papua, dari orang-orang yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia ini adalah, apakah pemerintah bertanya, hari ini rakyat makan apa? Hari ini rumah sakit menjamin keselamatan, kesehatan rakyat sejauh mana, seberapa besar, seberapa banyak, berapa orang yang tahun ini difasilitasi untuk masuk sekolah, berapa orang yang sukses di dunia bisnis yang diakomodir oleh pemerintah, atau hari ini berapa orang yang bekerja dengan nyaman segala macam. Bukan itu justru yang dipertanyakan, tapi hal-hal yang lain. Jadi secara tidak langsung pemerintah menanamkan benih-benih ketakutan, benih-benih kepanikan, dan mohon maaf untuk mayoritas masyarakat Papua, ketidakpercayaan orang Papua terhadap masyarakat, terhadap pemerintah Indonesia sudah ada di level yang sangat jauh. 95% saya jamin masyarakat tidak percaya akan kata-kata pemerintah. Influencer-influencer yang dipakai oleh pemerintah, yang menganggap mereka pernah sukses di dunia seni, di dunia entertain, dan apapun yang dilakukan, sayang, itu sudah menjadi sesuatu yang sulit mempengaruhi memori dasar yang dipengaruhi secara mendalam oleh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi ingatan lama itu sulit untuk bisa dihapus. Jadi akhirnya dalam akhir dari video ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, siapapun Anda yang bisa menonton, yang bisa mendengar penyampaian atau konten ini, saya ingin sampaikan bahwa dengan berbagai hal, terutama sebagai orang Papua, dengan berbagai hal bersuaralah, menyampaikan melalui berbagai media, mau di TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube atau apapun. Sampaikanlah keadaan yang terjadi di Papua, bahwa hak asasi manusia ada di tempat yang sangat berbahaya, apalagi yang dilakukan, yang
diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia adalah pihak yang harusnya menjamin keberlangsungan hak asasi manusia, dan itu sangat disayangkan, sangat berbahaya. Jadi kawan-kawan sekalian, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, berbicaralah bahwa kondisi hak asasi manusia sekarang di Papua itu sangat-sangat mengkhawatirkan.